Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Dikisahkan, ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya, baik siang maupun malam, ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari, saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi meminum arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang, dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit kerajaan yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim. Dengan penuh emosi, Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu kamu bukan muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapatkan hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya sudah masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapatkan hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat," ucap si pemuda. "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah proses menjadi muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda memulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Kisah selanjutnya. Abu Nawas menipu malaikat? Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah kisah humor belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyakan 6 perkara kepada penghuni kubur yang baru masuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Tentunya Abu Nawas sudah hafal betul dengan ke-6 pertanyaan tersebut. Namun yang menjadi masalah, kedua malaikat itu mendatangi orang yang baru mati dengan bentuk yang menakutkan. Bahkan kedua malaikat ini membawa pentungan. Hal ini akan membuat siapa saja gemetar menghadapinya. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur tersebut? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan kedua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. "Lalu siapa Tuhanmu?" Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana supaya terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak supaya dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" Celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan," kata Abu Nawas tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu. Ia mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazah suaminya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Mungkar bertugas sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa kubur apabila penghuni kubur tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kedua malaikat itu pun sudah siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan, sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya kemudian berdebat lama, namun pada akhirnya mereka berdua tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar kepada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah engkau tahu kain kafanku ini sudah lama? Aku bukan orang yang baru wafat," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kedua malaikat tersebut bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Namun setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa Abu Nawas adalah penghuni kubur yang lama. Jadi tidak perlu lagi ditanya tentang pertanyaan alam kubur.
Keduanya pun lalu berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan beberapa bulan belakangan ini Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungan nasib dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumah. Usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga di toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. "Cantik sekali bunga ini. Besok beli lagi yang banyak," kata sang permaisuri kepada utusannya. Esok paginya utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli berbagai macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian, utusan sang permaisuri tak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit, tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukup aneh, sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan, tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasehat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri," saran penasehat istana. "Benar juga usulanmu, mari kita adakan," timpal Baginda Raja. Sayembara pun segera dibuat. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini wahai penasehat istana? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hai Abu Nawas, kamu sudah dengar kabar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak, ada sayembara. Barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak," tutur tetangganya. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka," tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku, sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja.
Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri, kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. Kamu kan bukan tabib, Abu Nawas. Apa kamu yakin kamu bisa? Tanya Baginda Raja tak percaya. Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan adalah Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. Baiklah, lalu ramuan apa yang kau bawa? Tanya Baginda Raja. Saya tidak membawa ramuan apa-apa, Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana, balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan berkeliling ke seluruh area istana. Saking luasnya istana, sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri, kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya? Tanya Baginda Raja tidak sabar. Obatnya adalah taman bunga, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Taman bunga? Maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat, jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan, kata Baginda Raja dalam hati. Baiklah, akan aku coba. Pengawal, bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya, titah Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian, taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. Sungguh indah sekali, teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. Cantik sekali bunga ini, ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria, seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum, bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Ini hadiah untuk kamu, Abu Nawas, karena telah berhasil menyembuhkan istriku, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Terima kasih Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli. Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapati bunga-bunga yang ia beli. Dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar. Dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya.
tapi ia tak berani mengatakannya kepada Paduka, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. Analisamu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi, puji Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini perut Baginda Raja sering merasakan mules. Walaupun bukan tergolong penyakit berat, namun cukup mengganggu keseharian Baginda Raja. Ia pun lalu menanyakan perihal penyakit yang dideritanya kepada tabib istana. Tabib istana menjelaskan kalau Baginda Raja sedang terkena serangan angin. Entah apa yang ada di pikiran Baginda Raja. Ia malah meminta bantuan Abu Nawas atas penyakit yang dialaminya. Lebih tepatnya mungkin ingin mengerjai Abu Nawas, karena memang Abu Nawas seringkali dikerjai sang raja tapi selalu lolos. Lagi sakit perut aja masih sempat-sempatnya terpikir untuk mengerjai Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Rupanya sang raja telah menyiapkan tugas yang cukup konyol untuk Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku punya tugas penting buatmu," ucap sang raja. "Tugas apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Sang raja kemudian berkata, "Akhir-akhir ini aku sering merasakan sakit perut. Kata tabib istana sih, aku menderita penyakit angin." Abu Nawas sedikit keheranan mendengar cerita sang raja. Ia pun lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Kau tentu bisa melakukannya, bukan?" perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah sang raja. Di sisi lain, ia tak mungkin menolak perintah itu, sebab apapun yang jadi perintah raja harus ia patuhi bila tak mau terkena hukuman. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Abu Nawas menjawab, "Baiklah yang mulia, akan hamba coba untuk memenjarakan angin," ucapnya dengan terpaksa. "Aku beri waktu kau 3 hari untuk menyelesaikan tugasmu," kata sang raja. "Baik yang mulia, akan hamba segera selesaikan perintah dari sang raja," jawab Abu Nawas. Usai mendapat perintah dari sang raja, Abu Nawas pun pulang membawa tugas konyol itu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus terdiam dan mulutnya terkunci tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tak habis pikir dengan perintah aneh yang Raja Harun al-Rasyid berikan. Ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan memenjarakan angin. Menurutnya, angin adalah benda yang tak berwarna dan tak dapat dilihat. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap angin yang bahkan tak bisa disentuh? 2 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung mendapatkan ide untuk menangkap angin. Apalagi harus memenjarakannya. Ia pun hampir putus asa. Bahkan ia tak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi waktu yang Baginda Raja tentukan tinggal 1 hari lagi. Apa yang harus kuperbuat? Besok adalah hari terakhir, tapi aku tak kunjung mendapatkan ide, ucapnya dalam hati. Ia mondar-mandir memikirkan cara untuk memenjarakan angin. Saking bingungnya, ia sempat menyerah dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya esok hari. Ketika malam datang, tiba-tiba ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Bukankah angin itu tidak terlihat? Raja juga tak dapat melihatnya, bukan? Gumamnya dalam hati. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa botol di tangannya. Sesampainya di istana, rupanya Baginda Raja sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. "Kau sudah menyelesaikan tugasmu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Tentu sudah yang mulia," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebuah botol kosong kepada Baginda Raja. "Mana anginnya, Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam botol itu yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Kenapa aku tak bisa melihat apa-apa?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Ampun Baginda, siapapun tak akan bisa melihat angin.
Akan tetapi, jika Paduka ingin tahu, Paduka harus membuka tutup botol tersebut, jawab Abu Nawas meyakinkan sang raja. Setelah Paduka Raja membuka tutup botol tersebut, ia mencium bau busuk. Sang raja pun murka kepada Abu Nawas. "Bau busuk apa ini? Kau mau meracuniku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab dengan sedikit ketakutan. "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin. Lalu hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena takut anginnya akan keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara memasukkan ke botol itu dan menutupnya. Dengan begitu, hamba bisa menyelesaikan tugas dari Paduka Raja." Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tak jadi marah. Ia merasa perkataan Abu Nawas sangat masuk akal. Karenanya Baginda Raja tidak jadi menghukum Abu Nawas dan justru memberikannya sebuah hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakan. Kemudian kami bertiga bersepakat, apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya, kata Ahmad menjelaskan. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu." Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya. Berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu. Tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil," ujar Abu Nawas enteng. "Saya minta tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata,
Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja. Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar. Karena Pak Zulfikar mendapatkan sepertiga dari jumlah kambing, silahkan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. Dan sekarang Pak Wahab. Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silahkan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Dikisahkan ada seorang sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirkannya matang-matang. Bahkan untuk berbicara pun ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Sang sufi ini kurang setuju dengan cara pikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara pikir sang sufi. Suatu hari, Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini. Beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Saat itu hujan turun begitu derasnya, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta petuah tentang bagaimana seharusnya sikap seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dahulu otak Paduka, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak lakunya. Di sela-sela obrolannya yang serius, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk. "Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu, bolehkah?" Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebak saya, tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Dan sebelum kau berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Tentu saja Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah, maksudnya? Tanya sang sufi. Benda warna merah,
yang apabila dipegang sangat panas, jawab Abu Nawas. Benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak segera beritahu? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh, ini kan sesuai dengan nasihat tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Di video episode yang ke-85 lalu diceritakan kalau Abu Nawas pernah bekerja kepada majikan yang pelit. Dan di akhir ceritanya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja pada saudagar yang lain. Tapi majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah kerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tidak langsung membeli ketiga telur tersebut, melainkan ia membelinya satu persatu. Sehingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, kata majikannya. Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau adalah orang yang baik, namun kamu sangat lamban dalam bekerja. Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigapnya, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah. Saya jamin hal itu tidak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai, kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun masih mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, carikan aku seorang tabib untuk mengobati sakitku." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Akan tetapi, ia tak hanya mengajak seorang tabib, ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi kenapa kamu mengajak serta orang-orang ini?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi begini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan nanti Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tidak bisa disembuhkan, pastinya Tuan akan meninggal. Maka saya ajak juga tukang penggali kubur." Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepok jidatnya.
Kisah selanjutnya. Suatu hari sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Yang Mulia. Kami sudah berusaha menggalinya, tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda Yang Mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini,"
ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali, sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu, Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan? Aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati.
Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong.
namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya?" kata salah satu dari mereka. "Tapi kenapa sih harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya?" tanya Abu Nawas polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin," jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. "Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk," ucap Abu Nawas meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami," bentak mereka. "Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan," kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung, di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Di mana itu? Apa nama kampungnya?" tanya Baginda Raja. "Namanya Kampung Badui, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak," ucap Baginda Raja. "Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana." "Baiklah, kalau begitu ayo kita segera ke sana," ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap.
Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan? Aku menepati janjiku. Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan," jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, "Hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal," kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi," kata menteri kerajaan. "Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi," sahut si pria Badui. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" tanya sang menteri. "Hamba dari kampung Badui, Tuan." "Kalau begitu, hamba pamit undur diri," jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin
ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini